warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wakilatul ummati amma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan pertemuan perkuliahan. Di depan kita sudah hadir pemateri yang akan menyampaikan materinya. Kita berharap mereka juga bisa menyampaikan materi itu dengan baik, poin-poinnya, lalu kita akan tanya jawab. Kita beri waktu kepada pemateri 5-10 menit. Silakan. Baik, terima kasih Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada kru junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul pengertian filsafat. Akan saya jelaskan. Kata filsafat berasal dari kata filosofia, bahasa Yunani, diartikan dengan mencintai kebijaksanaan. Sedangkan orang yang berusaha mencari kebijaksanaan atau pecinta pengetahuan disebut dengan filosof atau filosof. Sumber dari filsafat adalah manusia. Dalam hal ini, akal dan kalbu manusia yang sehat yang berusaha keras dengan sungguh-sungguhnya untuk mencari kebenaran dan akhirnya memperoleh kebenaran. Proses mencari kebenaran itu melalui berbagai tahap. Tahap pertama, manusia berspekulasi dengan pemikirnya tentang semua hal. Tahap kedua, dari berbagai spekulasi disaring menjadi beberapa buah pikiran yang dapat diandalkan. Tahap ketiga, buah pikiran tadi menjadi titik awal dalam mencari kebenaran atau penjelajahan pengetahuan yang didasari kebenaran. Kemudian berkembang sebagai ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, hukum, politik, dan lain-lainnya. Baiklah, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Selanjutnya mengenai objek filsafat. Isi filsafat ditentukan oleh objek yang dipikirkan. Objek filsafat adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Nah, objek yang diselidiki oleh filsafat ini meliputi dua hal, yaitu objek material dan formal. Objek material itu terbagi menjadi dua, yang pertama objek material dan yang kedua itu non-material. Objek material ini mencakup segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Sedangkan objek non-material meliputi hal-hal yang abstrak dan psikis. Tentang objek material, filsafat ini banyak yang sama dengan objek material sains, tapi ada dua hal yang membedakannya. Yang pertama, sains menyelidiki objek material yang empiris, yaitu menyelidiki berdasarkan pengalaman. Yang kedua, ada objek filsafat yang memang tidak dapat diteliti oleh sains seperti Tuhan dan hari akhir. Sedangkan objek formal itu sifatnya penyelidikan yang mendalam hingga akar-akarnya. Ketiga ialah metode filsafat. Metode filsafat itu ada tiga. Yang pertama metode kritis, metode skolastik, dan metode historis. Nah, metode kritis itu yaitu cara kerja atau bertindak yang bersifat analitis. Analitis itu kalau berpikir yang logis. Nah, metode ini dilakukan dengan cara melalui percakapan dialog. Yang kedua adalah metode skolastik. Apa sih metode skolastik itu? Metode skolastik adalah ilmu yang mengabdi pada teologi atau rasional. Metode skolastik ini banyak dipakai untuk menguraikan metode mengajar di sekolah atau di perguruan tinggi, bukan hanya di bidang ilmu filsafat saja. Yang ketiga ada metode historis. Metode historis yaitu cerita pendek yang mengambil cerita sejarah. Digunakan bila para pelajar mengkaji filsafat dengan mengikuti sejarahnya, dapat dilakukan dengan cara membicarakan tokoh demi tokoh menurut kedudukannya dalam sejarah. Baik, di sini ada ciri-ciri filsafat. Yang pertama, filsafat sebagai ilmu, yaitu berusaha untuk mencari tentang hakikat atau inti dari suatu hal. Hakikat ini sifatnya sangat dalam dan hanya dapat dimengerti oleh akal.
Yang kedua ada filsafat sebagai cara berpikir, yaitu cara berpikir yang sangat mendalam atau radikal sehingga akan sampai pada hakikat sesuatu. Yang ketiga ada filsafat sebagai pandangan hidup yang bersumber pada hakikat kodrat diri manusia yang berperan sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Kemudian ada macam-macam filsafat yang dapat dijadikan pegangan hidup atau pandangan hidup manusia. Yang pertama ada filsafat sosial yang mengkaji manusia dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Yang kedua ada filsafat biologi yang meneliti manusia dengan unsur raganya. Yang ketiga ada filsafat antropologi yang meneliti manusia dengan unsur kesatuan jiwa dan raganya. Yang keempat ada filsafat etika meneliti manusia dengan unsur kehendaknya untuk berbuat baik dan buruk. Yang kelima ada filsafat estetika yang menilai manusia tidak yakin rasanya. Yang keenam ada filsafat agama yang mengkaji manusia dengan unsur kepercayaan terhadap supranatural dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada manfaat mempelajari filsafat. Yang pertama, filsafat telah mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas. Dan filsafat mengajarkan kita agar terlatih untuk berpikir serius, berpikir secara radikal, dan mengkaji sesuatu sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta, yang dimana berpikir filsafat ialah berusaha untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional dalam rangka memahami segala sesuatu termasuk diri manusia itu sendiri. Yang ketiga, filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan, di mana filsafat dapat membantu manusia untuk membangun keyakinan keagamaan atas dasar yang matang secara intelektual. Dengan pemahaman yang mendalam dan dengan daya nalar yang tajam, maka akan sampailah kepada kekuasaan yang mutlak, yaitu Tuhan. Maka dengan filsafat, ajaran agama dapat dijadikan sebagai bukti untuk membenarkan akal. Baik, kesimpulan dari yang dipaparkan ialah filsafat adalah pandangan tentang dunia dan alam yang dinyatakan secara teori. Filsafat adalah suatu ilmu atau metode berpikir untuk memecahkan masalah-masalah alam dan masyarakat. Oleh karena itu, filsafat dapat dikatakan sebagai ilmu yang memberikan pemahaman dan wawasan baru dalam menilai segala sesuatu dengan kritis. Pada kawan-kawan yang ingin mempertanyakan hasil dari pemaparan kami, dipersilakan. Baik, kepada saudara Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bima Fadil BM dengan NIM 0108012346. Baiklah, pertanyaannya, jadi mengapa filsafat itu sering dianggap menyesatkan? Baik, terima kasih saudara Bima. Kepada kawan-kawan, adakah yang ingin bertanya kembali? Baik, Sri Rahayu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari 0801221114. Pertanyaannya, kenapa kebanyakan orang enggan belajar di filsafat? Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bima, kenapa filsafat itu sering dianggap sesat. Nah, hakikatnya filsafat itu tidak menyesatkan. Yang membuat sesat itu berawal dari pemikiran orang itu sendiri yang belum cukup bekal dalam berfilsafat. Nah, rendahnya pengetahuan tentang filsafat itulah yang membuat seseorang beranggapan bahwa filsafat itu menyesatkan. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sri Rahayu. Pertanyaannya itu adalah, kenapa kebanyakan orang enggan untuk belajar filsafat? Jawabannya, sebenarnya belajar filsafat itu tidaklah susah, tetapi belajar filsafat bisa sangat menyenangkan, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Tafsir bahwa munculnya anggapan mempelajari filsafat itu susah dikarenakan adanya kesalahan dalam memulai mempelajari ilmu tersebut. Beliau menyarankan, mulailah terlebih dahulu mempelajari pengantar filsafat, lalu ketahui sistematikanya, setelah itu barulah Anda membacanya. Membaca buku-buku filsafat tidak sulit, karena filsafat adalah pemikiran, dan setiap orang memiliki alat untuk berpikir. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Jikalau ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai disinilah diskusi kita hari ini. Khairun nas anfa'ul linnas.
Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.